Kemudian cincinnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tertulis di dalam cincinnya, lillahil mulk, ya, lillahil mulk, hanya Allah yang memiliki kekuasaan, ya, raja di raja, ya, lillahil mulk, ya, bahwasanya hanya Allah yang memiliki kekuasaan. Kemudian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Hudzaifah bin Jarrah, dijelaskan bahwasanya cincinnya terukir kalimat Alhamdulillah, pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Ibnu Ja'far Al-Baqir, itu tertulis dalam cincinnya al-izzatu lillah, bahwasanya kemuliaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada yang menjelaskan, Allah alam, ada menjelaskan bahwasanya cincinnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam terukir tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga cincinnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam terukir, ya, likulli ajalin kitab, likulli ajalin kitab, bahwasanya setiap ketentuan itu ada tulisannya, ada catatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga bahwasanya cincinnya Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman ibni Daud, ya, dijelaskan bahwasanya cincinnya adalah samawiyan, ya, cincinnya langsung datang dari samawi, turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diwariskan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, terukir di cincin tersebut tulisan Anallahu la ilaha illa ana Muhammadun abdi. Ya, bahwasanya cincinnya Nabi Musa yang diwariskan dari Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, yang turun langsung samawi. Jadi samawi itu turun langsung dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada agama samawi, ada agama ardi. Ya, agama samawi cuma 3. Ya, walaupun itu sebenarnya satu sumbernya, ya, tujuannya satu, tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam, agama Nasrani, agama Yahudi. Makanya 3 ini pengikutnya disebut dengan ahlul kitab, ya, karena mereka punya kitab, punya Rasul. Ya, jadi ciri-ciri agama samawi adalah mereka agamanya diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian punya nabi ataupun rasul, kemudian punya kitab. Ya, punya kitab. Maka disebut agama samawi. Pengikutnya disebut ahlul kitab. Makanya kalau kita baca Quran banyak tuh ahlul kitab. Ya, misalnya surah Al-Bayyinah, lam yakunal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mufakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang musyrik itu termasuk dari golongan agama ardi. Ya, agama ardi selain agama 3 itu, yang dia nggak punya kitab, nggak punya rasul, dan agamanya bukan turun langsung dari Allah. Itu hasil buatan manusia, kebudayaan yang dikultuskan. Nah, agama samawi, agama ardi. Agama ardi berarti agama apa dia? Ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, Majusi dan sebagainya. Ya, nah, agama samawi, agama Islam, agama Nasrani, agama Yahudi. Ya, walaupun sebenarnya itu semua sama itu, karena punya nabi, ya, yang ngajak beriman kepada Allah, ngajak beriman kepada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa namanya berbeda? Kenapa enggak Islam aja? Ada Yahudi, ada Nasrani. Ya, kalau Yahudi lagi-lagi memang dinisbahkan kepada pengikutnya. Ya, pengikutnya yang memang mereka menamakan dirinya sebagai Yahudi, yang mengambil
nama dari saudaranya Nabi Yusuf. Ada Yahuda, nama saudaranya Nabi Yusuf Yahuda. Nah, itu orang Yahudi ngambil ke sana. Ya, kemudian Nasrani itu adalah pengikut. Jadi Nabi Isa itu punya pengikut setianya. Ya, namanya sama dengan pengikutnya Rasulullah, ada Ansor. Ya, kalau Nabi Muhammad, ya Ansor itu adalah orang yang menolong asli Madinah, yang nolong orang-orang hijrah. Yang hijrah disebut dengan muhajirin. Nah, kalau Ansor adalah penduduk asli Madinah, orang yang nolong ketika itu para sahabat yang hijrah dari Mekah ke kota Madinah atau kota Yasrib. Nah, kalau Nabi Isa, Ansor itu adalah pengikut setia beliau. Ya, maka disebut agamanya agama Nasrani. Ya. Yang hakikatnya ajarannya semua sama. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW mengajarkan ajaran yang sama. Ya, mengajak tentang bagaimana tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, hadis ke-93, haddatsana Ishaq bin Mansur, haddatsana Sa'id ibn Amir wal Hajjaj bin Milhal an Hammam an Ibn Jurayh an Zuhri an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'u naza'a khatamahu. Ya, disampaikan dari Zuhri kemudian dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, beliau kalau masuk al-khala, ya kamar mandi, ya masuk ke tempat, bahasa kita apa tuh, ya jamban ataupun yang lainnya, ya, naza'a khatamahu, beliau melepaskan cincin beliau, ya, karena lagi-lagi memang di situ ada tulisan ya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menjadi pelajaran juga buat kita, ya, ketika memang kita memakai perhiasan, ya, ataupun tulisan yang memang di dalamnya ada nama-nama yang mulia. Ya, biasanya ada kalimat tauhid tuh, sablonan kalimat tauhid, ya. Nah, itu harus dilepas dulu, ya, harus dilepas dulu. Cemplungin aja jimatnya, ya. Nah, ketika melepas juga baik-baik, ya. Kita lepas, diambil orang, hilang, ya. Artinya lepas kemudian simpan kagak dipakai, ya, itu boleh. Walaupun misalnya dalam keadaan darurat nggak ada orang, nggak bisa nitip, ya, kalau kita bisa titip ya nggak masalah, ya. Nah, kemudian hadis berikutnya, hadis 94, hadatsana Ishaq bin Mansur, hadatsana Abdullah ya ibn Namir, hadatsana Ubaidullah ibn Umar an Nafi an Ibn Umar qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min waraq wa kana fi yadihi thumma kana fi yadi Abi Bakr wa yadi Umar thumma kana fi yadi Utsman hatta waqa'a fi bi'ri Aris. Ya, di sini jelaskan, ya, dari Ibnu Umar, ya, dari Nafi', ya, Nafi' dari Ibnu Umar dijelaskan ittakhadha Rasulullah khataman. Rasulullah bikin cincin dari perak, kemudian dipakai di jari jemari beliau, ya, di tangan beliau, di jari beliau. Summa kana fi yadi Abu Bakr, ya, kemudian cincin tersebut diwariskan, ya, diwariskan kepada Sayyidina
Abu Bakar. Wa yadu Umar, kemudian setelah Abu Bakar diwarisin lagi kepada Sayyidina Umar. Summa kana fi yadi Utsman, kemudian diwarisin lagi kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, hatta waqa'a fi bi'rin aris, ya sampai di Sayyidina Utsman itu cincin ternyata hilang, ya, kagak terwaris kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cincinnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilang di mana? Fi bi'rin aris, ya. Sampai ke Bang Haji Usman, orang keluman, ya. Nah, cincinnya jatuh di sumur Aris, ya, sumur Aris, ya, sumur itu sumur lagi yang bersejarah, ya, karena di situ memang hilangnya cincinnya baginda Rasulullah SAW ketika Sayyidina Utsman menjadi khalifah. Ya, artinya diwariskan tadi ketika memang semua sahabat tadi Khulafaur Rasyidin itu sudah menjadi khalifah, kemudian diwariskan selanjutnya kepada Sayyidina Utsman terakhir. Nah, Sayyidina Utsman ternyata itu cincin yang udah dicari-cari, ya, sama Sayyidina Utsman sama sahabat yang lain itu gak ketemu, ya. Namanya Bi'run Aris. Bi'run itu sumur, Aris itu namanya, ya. Aris dinisbahkan kepada nama Yahudi, seorang Yahudi yang ada di Madinah ketika itu, yang punya lahan tersebut, ya, disebut dengan Aris, maka disebut sumur Aris. Bersejarahnya kenapa tadi? Karena di situ tempat hilangnya, nyemplungnya cincinnya baginda Rasulullah SAW, ya, di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Bahkan di sini dijelaskan oleh Imam Bajuri, waqad balagha Utsman fi taftish, bahwasanya Utsman udah mencari, ya, alaihi falam yajidu, akan tetapi enggak ketemu, yaitu cincin. Ya, wa fi wuqu'i syaratun ila anna al-amra khalifah kana manutan bih, faqad tawasalatul fitan wa tafarraqatil kalimah wa asal haraj. Ya, kenapa itu enggak ketemu, kemudian kenapa hilangnya di zamannya Sayyidina Utsman? Nah, ini Imam Bajuri dan imam yang lainnya mengambil kesimpulan, walaupun ini sebenarnya pendapat para ulama saja, ya, ini adalah isyarat, ya, isyarah ila anna amr khalifah kana manutan bih, ya, bahwasanya masa khalifahnya beliau ini penuh diberikan dengan ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman beliau itu mulai terjadinya fitnah, ya, banyak terjadinya fitnah, kemudian juga banyak, ya, terjadinya keburukan, ya, di zamannya Sayyidina Utsman, sampai beliau itu dibunuh, ya. Jadi ada kabar-kabar yang nggak benar yang disebar oleh orang-orang munafik, ya, itu pimpinannya namanya Abdullah bin Sabah, ya, ada dengkotnya orang munafik kalau sholat di belakang baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau udah pisah, oh, bencinya sama sahabat, sama orang muslim, sama Rasul luar biasa, ya. Sehingga terjadi fitnah di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan, dan beliau terbunuh itu, ya, dikeroyok kalau nggak salah itu, ya, dikeroyok, ya, dibunuh, ya, na'udzubillah wa li'azubillah. Walidzalika qala ba'dhum kana fi khatami sallallahu alaihi wasallam ma fi khatami Sulaiman min al-asrar, lianna khatam Sulaiman lama qadhiba milkuh, ya, bahwasanya ini juga dikatakan cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hampir sama dengan cincinnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam, karena di dalamnya ada penuh sir, ya, penuh rahasia, ya, lianna khatam Sulaiman, karena cincinnya Nabi Sulaiman, ya, ketika beliau mempunyai cincin tersebut, ya, kemudian hilang juga kerajaannya, ya, kerajaannya Nabi Sulaiman. Nah, begitu juga ketika cincinnya Rasulullah sampai kepada Sayyidina
Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, dari situ terjadi ya berbagai macam fitnah, ya, pertengkaran dan sebagainya. Kita sholat ila akhir zaman sampai sekarang ya terjadi yang namanya fitnah dan sebagainya. Nah itu memang mulai di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah itu hilangnya di Bi'run Aris, di sumur Aris. Nah itu memang dekat dari Masjid Kuba. Ya, tetapi memang sekarang kayaknya Aris itu, Bir Aris sudah dihancurkan. Ya, sudah nggak ada tempatnya. Tapi kalau kita lihat memang masih ada bekasnya, ditandain gitu sama pemerintah Saudi. Jadi ada dua yang terkenal di Madinah itu, ya di dekat Masjid Kuba ada Bi'run Aris sama Bi'run Ghars. Yang satu Aris, yang satu Ghars. Ya Gharsun. Ya, insyaallah nanti mudah-mudahan umrah haji bisa bersuara. Ya amin ya rabbal alamin insyaallah. Nah yang sekarang ada yang dirawat itu ada namanya Bi'run Ghars. Bi'run Ghars. Ya Bi'r Ghars. Jadi sumur Ghars. Ya sumur Ghars. Nah itu yang sekarang lagi rame karena memang dibagusin lagi sama pemerintah Saudi. Kalau Aris memang mungkin karena kisahnya itu tempat hilangnya cincinnya baginda Rasul, karena ketika udah dicari, ketika kering juga nggak ketemu. Karena mungkin kisahnya seperti itu, maka mungkin dibiarkan begitu saja sama pemerintah Saudi. Nah yang Bi'run Ghars ini masih dijaga ya, karena sampai sekarang masih ada airnya. Nah kalau Bi'run Ghars istimewanya apa? Rasulullah SAW itu mengatakan ini termasuk dari sumur ataupun air yang berasal dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini namanya Bi'run Ghars. Ya, nanti kalau lagi di Madinah mampir ke sana. Ya, Bi'run Ghars. Rasulullah mengatakan ini adalah sumur dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang airnya jernih. Kemudian Rasulullah bersuci, Rasulullah mandi itu dari sumur tersebut, Bi'run Ghars. Bahkan beliau Rasulullah SAW itu berwasiat kepada menantu beliau, sahabat beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu beliau berwasiat nanti kalau aku mandi, kalau aku wafat, kalau aku meninggal, kata Sayyidina Rasul, tolong mandikan aku dengan air ini 7 guyuran kalau bahasa kita, 7 kali guyuran. Nah, biasanya orang-orang Madinah ya itu pakai air itu tuh, jadi airnya sebagai ihtitam doang, sebagai penutup. Jadi udah bersih nih, diguyur lagi pakai air Ghars tersebut. Nah banyak jamaah kita kalau ke sono ambil air itu, bawa pulang ke Indo, nanti minta kalau misalnya saya meninggal guyurin pakai airnya. Ya karena dulu baginda Rasulullah SAW itu berwasiat ya minta diguyur pakai air Ghars ya ketika beliau meninggal. Ya, jadi 7 ember 7 guyuran. Ya kalau kita nggak mungkin bawa 7 ember 7 guyuran begitulah. Makanya biasanya botol-botol kecil tuh, memang ada disediain, ada botol terbuat dari tanah liat, beli ya 5 real. Nah diambil airnya pakai botol itu. Nah, nanti bisa kita tuang ke aqua kecil. Ya, nah itu jangan diminum. Boleh diminum, di sono minumnya. Nah buat di Indonesia bawa aja. Nanti wasiat ya ini, kalau misalnya nanti saya meninggal, terakhir guyurin pakai air ini. Ya karena ini adalah air yang dipakai juga oleh baginda Rasulullah SAW. Nah itu sama letaknya dekat Masjid Kuba. Ya dekat gitu. Apa nama sumurnya? Sumur Ghars. Ya sumur Ghars. Udah banyak sekarang viral. Ya di Instagram, di TikTok itu banyak. Begitu juga Bi'run Aris. Ya. Jadi 2 sumur itu yang memang terkenal di Madinah. Insyaallah mudah-mudahan ya Allah berikan kesempatan buat kita ya untuk bisa sampai ke Madinah, kemudian Makkah al-Mukarramah.
Insyaallah nanti kita teruskan pembahasan tentang Rasulullah memakai cincin di tangan kanan. Jadi memang perbedaan pendapat para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i memang berpendapat bahwasanya kita kalau pakai cincin itu di sebelah kanan, ya, di tangan kanan. Nah, selain Imam Syafi'i semuanya memakai di sebelah kiri. Dan yang dibolehkan adalah jari manisnya, jari manis sama kelingking. Kalau kelingking memang sunnah di atas sunnah, ya. Jadi Rasulullah itu memang pakainya di jari kelingking, ya. Kalau di jari manis boleh. Yang nggak boleh, yang makruh itu di jari tengah, jari telunjuk sama ibu jari jempol. Nah, itu nggak boleh. Ada yang pakai di jempol banyak, ya. Wah, kalau cincinnya banyak kayak bang Maulana gitu, dipakai semua, ya. Ya, nanti juga kita dapatin hadis-hadisnya, ya. Nah, itu memang Imam Syafi'i memakai sebelah kanan, ya. Selain Imam Syafi'i, mazhab yang lain memakai di sebelah kiri. Dan memang kalau laki-laki tadi yang diperbolehkan manis sama kelingking. Nah, kalau kelingking memang dikatakan sunnah di atas sunnah. Kenapa? Karena memang Rasulullah makainya di kelingking. Nah, sekarang kita kan pakai kelingking koplak begitu, ya, kendor, kita pakai di sebelah manis, ya, atau kita nanti ngepasin di sebelah kiri, apa di sebelah kelingking. Nah, begitu juga sunnahnya baginda Rasul. Begini nggak apa-apa, tapi Rasulullah makainya begini nih, kebalik, ya. Nah, ini juga sunnah di atas sunnah. Jadi kalau kita pakai di kelingking kemudian kita hadapkan seperti ini, nah ini sunnah di atas sunnah. Kalau begini boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, ya, tidak ada yang melarang. Nah, itu bagi laki-laki. Nah, kalau bagi perempuan memang semuanya nggak masalah dan semuanya nggak apa-apa, termasuk dari emas, ya. Apalagi kalau sakit, ya, orang perempuan itu kalau sakit jangan dibawa ke dokter, ya, jangan dibawa ke puskesmas, ya. Ya, kasih Mas Jamal. Nah, itu soal nanti kita akan temukan hadis-hadisnya yang menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah memakai di tangan kanan, kemudian juga dengan batu, ya, atau tulisan yang menghadap ke telapaknya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ini menjadi landasan. Begitu juga kalau cincin kita banyak, ya, para ulama mengatakan cukup satu juga nggak apa-apa. Jadi cukup satu udah sunnah, jadi nggak perlu banyak, nggak perlu dua dan sebagainya, walaupun cincin kita banyak. Karena Rasulullah memang pakainya satu doang, walaupun cincin beliau banyak. Tapi kalau mau pakai banyak ya silahkan, ya, dipakai semua, ya, mana gede-gede banget begitu kan, batu pandannya begitu. Insyaallah mudah-mudahan bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mohon maaf atas khilaf yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.